Intinya ini menunjukkan bahwa sifat-sifat dan nama-nama Allah yang disebutkan di Quran dan Sunnah ya, datang ke kita melalui ayat yang meyakinkan atau melalui hadis yang valid, maka ini merupakan ajaran Islam, tidak boleh ditolak. Menolak itu ya sama saja dengan menolak Islam. Nah, ini. Fa'amma, kata beliau, fa'amma qabla thubutil hujjati alaihi, adapun sebelum tegaknya hujjah, ya, min jihatil khabari, artinya sebelum datangnya hadis tadi. Jadi kalau orang belum tahu, ini belum tahu ayatnya atau belum tahu hadisnya, ya, belum tahu informasi mengenai sifat Allah, yang kategorinya sifat yang tidak diketahui langsung dengan akal sehat tadi, mama adurun bil jahli, maka dia dimaklumi atau dimaafkan karena ketidaktahuannya. Tapi kalau sudah tahu ya harus percaya, harus mengakui, harus mengimaninya. Li'anna ilma dzalika la yudraku bil aqli, karena pengetahuan ini bukan hal itu disebabkan ilmu Allah ya. Atau ya ini sesuai dengan teks ini bisa li'anna ilmallahi, di dalam riwayat yang lain yang lebih populer li'anna ilma dzalika. Kalau ilmu Allahi berarti ilmu Allah atau pengetahuan tentang Allah, ilmu dzalika itu pengetahuan tentang sifat-sifat Allah tadi. Intinya sama. Ya. Tidak dapat diraih semata-mata dengan akal, wala birru'yati wal fikri, ataupun dengan pandangan atau pikiran. Dalam redaksi yang lain, wala birrawiyati wal fikri. Ini mungkin lebih pas. Yaitu dengan mengangan-angan, ya, dengan bernalar saja atau dengan berpikir saja tidak cukup. Kita tahu bahwa Allah turun di sepertiga malam yang terakhir. Hanya dengan angan-angan atau berpikir-pikir kita nggak tahu bahwa Allah ternyata pernah berbicara langsung terhadap langit dan bumi. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala nantinya di hari kiamat akan melakukan begini dan begini. Hanya dengan akal pikiran kita tidak tahu. Ini yang namanya sifat apa tadi? Khobariyah. Nah, sifat risalah yang diterbitkan oleh timnya Dr. Thoriq ini mengacu ke manuskrip, ya, manuskrip Aqidah Imam Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Sadruddin Al-Yasufi. Itu salah satu tokoh atau ulama dalam mazhab Syafi'i yang juga kemudian gemar dan mengikuti murid-murid sekaligus pandangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi beliau hidup di masa-masa setelah Ibnu Taimiyah. Kemudian meriwayatkan akidah itu. Kalau kita lihat isinya, isi periwayatannya, ya, ini halaman 7. Mungkin nanti pihak takmir bisa membagikan naskah kali ini ke para jamaah. Di sini kalau kita lihat isinya, posisi dari Sadruddin Al-Yasufi rahimahullah itu adalah sebagai periwayat risalah Aqidah Imam Syafi'i. Beliau hanya meriwayatkan saja, tidak menambahi karya apa-apa. Ya. Meriwayatkannya juga melalui jalur Abu Thalib Al-Usyari yang tadi saya sebutkan. Kalau kita lihat setelah judul itu dikatakan dalam manuskripnya, yang kemudian ditahqiq. Ditahqiq itu artinya dibaca, diteliti, ya, diedit, lalu kemudian diterbitkan oleh timnya Dr. Thoriq Al-Qahtani. Di sini dikatakan paragraf yang bawah itu, qala Syekhul Imam Al-Hafidz Sadruddin Al-Yasufi rahimahullahu taala, berkata Syekh Imam Al-Hafidz, Al-Hafidz artinya yang punya banyak hafalan hadis atau mendalami hadis, Sadruddin Al-Yasufi rahimahullah, haddatsana lisanul adabi wa hujjatul arabi Badruddin Muhammad ibn Najmuddin Makki ibn Abil Ghanaim Al-Ma'arri Asy-Syafi'i. Jadi beliau meriwayatkannya dari Muhammad bin Najmuddin. Qala akhbarana Syekhul Imam Al-Alim Al-Amil Al-Qudwatu Al-Hafidz Al-Mufti Al-Fatih Al-Zahid Al-Arif Al-Bari' Syekhul Masyayikh Fakhrul Ummati Tajul Ulama'i Fakhrul Khutaba. Gelarnya Masya Allah sangat panjang ya. Tidak perlu kita terjemahkan satu persatu. Intinya ini adalah gelar-gelar yang disematkan kepada guru dari guru Al-Yasufi. Abul Abbas Ahmad bin Ibrahim ibni Umar ibni Al-Faraj Al-Farusi Asy-Syafi'i, Khatibu Jami'i Dimashq rahimahullah. Jadi khatib dari Masjid Damaskus, Masjid Jami' Damaskus, masjid yang sangat besar di wilayah
Suria atau Syam. Qala akhbarana Syekhul Imam Badruddin Abdul Qasim Ali bin Al-Hafidh Abil Faraj Abdurrahman ibni Ali ibni Muhammad ibni Al-Jauzi qaddasallahu ruhahu. Meriwayatkan dari Imam Al-Hafidh Abil Faraj Abdurrahman ibni Al-Jauzi. Qala akhbarana Abu Sa'id Abdul Jabbar ibn Yahya ibn Hilal ibn Al-A'rabi qira'atan alaihi di Baghdad. Ini gurunya lagi. Namanya Abu Sa'id Abdul Jabbar. Jadi Al-Hafidh Abdurrahman ibn Al-Jauzi ini menerima dari beliau dengan cara beliau menyimak bacaan guru muridnya. Ya, kemudian isinya didengar lalu dinukil ke generasi berikutnya. Qala akhbarana Abu Na'iz Ahmad bin Abdullah Al-Akbari. Nah, dari Ahmad Al-Akbari. Ini sudah kalangan mazhab Hambali dan ini juga diriwayatkan dengan sanad yang mirip oleh Ibnu Abi Ya'la dalam Tabaqatul Hanabilah, salah satu tokoh ulama Hambali, putra dari Abu Ya'la Al-Hambali, tokoh besar di dalam mazhab Hambali, yang di buku putranya itu banyak disebutkan kutipan-kutipan akidah dari ulama salaf. Dan seperti saya sampaikan ya, di salah satu kajian sebelumnya, justru akidah salafiyah inilah akidah yang paling lengkap sanadnya, nyambung sampai ke generasi terdahulu. Baik itu generasinya Imam Syafi'i ini, ya, misalnya generasi Imam Ahmad, ya, yaitu generasi keempat, ataupun generasi sebelumnya, generasi ketiga, misalnya generasinya Imam Sufyan Ats-Tsauri, ataupun generasi yang sebelumnya lagi, generasi tabi'in, itu juga ada beberapa naskah risalah maupun pernyataan akidah yang masih kita riwayatkan sampai sekarang dengan sanadnya, maupun beberapa ucapan sahabat Rasulullah SAW yang berkaitan dengan akidah, dari Umar bin Khattab, dari Ubay bin Ka'ab, dari Mu'adz bin Jabal, dari Mas'ud dan lainnya Rasulullah. Yang paling dekat, jadi paling jelas keutentikannya riwayatnya sampai sekarang. Akidah yang ada di kalangan mutakallimin, apalagi kalangan bagian filsafat dan juga beberapa kalangan tasawuf yang kadang tidak ada sanadnya, kadang ada sanadnya tapi tidak jelas, atau ada sanadnya jelas tapi terputus di tokoh tertentu yang tokoh ini sering dipermasalahkan di zamannya berkaitan dengan akidah. Di sini kemudian sampai kepada periwayat dari risalah atau akidah Imam Syafi'i ini. Ya, dikatakan qala akhbarana Abu Thalib Muhammad bin Al-Fath Al-Usyari. Makanya disebut ini risalah akidah Imam Syafi'i riwayat Al-Usyari. Keautentikannya atau validitasnya didasarkan pada keakuratan dari tokoh Al-Usyari ini. Secara umum beliau dikenal sebagai rawi yang thiqah. Lalu khusus pembahasan mengenai akidah ini ada sedikit perbedaan. Ya. Banyak ulama menerima apa adanya. Ya, sebagian kecil ulama meragukan karena dianggap ini pada asalnya bukan ucapannya Imam Asy-Syafi'i. Ya. Tetapi kemudian karena beliau juga menyebutkan sanad yang jelas, lalu diperkuat oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, yang mengutip bagian awal risalah ini juga dari tokoh yang disebutkan oleh Al-Usyari ini, yaitu Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah. Maka sama-sama kuat atau lebih kuat untuk kita akui validitas dari akidah ini terhadap Imam Syafi'i. Seandainya tidak, itu pun hanya turun ke Imam At-Tabari, beliau mencantumkan isi dari risalah atau buku kecil ini di dalam buku beliau At-Tafsir fi Ma'alim Usuluddin. Jadi dua-duanya baik valid maupun tidak sama-sama otentik berasal dari sebagian imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Abu Talib Al-Usyari meriwayatkan mengatakan qala akhbarana Abu Hasan Ali bin Abdul Aziz bin Mardad Al-Bardai. Ya, guru yang menyambungkan ke Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Qala akhbarana Abu Muhammad Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi qala anba'ana Yunus ibnu Abdul A'la Al-Misri. Ini muridnya Imam Asy-Syafi'i, namanya Yunus ibnu Abdul A'la, orang Mesir. Ya, kita tahu Imam Syafi'i lahir kemudian kecilnya itu hidup di Mekah. Ya. Nisbatnya sendiri ada kaitannya dengan Gaza. Lalu kemudian setelah itu belajar juga di Madinah. Setelah itu kemudian keluar dari Mekah dan Madinah, ya, beliau datang ke Irak, beliau datang ke Mesir, sampai kemudian wafat di wilayah Mesir. Maka beliau juga punya banyak murid-murid di Mesir, termasuk antara lain yang dulunya
hidup di Hijaz, kemudian ke Mesir, maupun yang sejak awal memang di Mesir. Maka kita kenal beliau punya murid-murid banyak yang sebagainya adalah para imam, termasuk ketika beliau ada di Irak. Kita kenal di antara murid beliau yang juga merupakan imam-imam saya sebutkan, yang juga imam-imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, misalnya Imam Az-Zubairi, Al-Humaidi. Ya, Imam Al-Humaidi yang juga merupakan gurunya Imam Bukhari. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, ini orang Irak, ya, juga gurunya Imam Bukhari dan guru banyak para pakar dan ahli hadis. Kemudian misalnya Abdul Aziz Al-Kinani, itulah salah satu murid Imam Syafi'i yang kemudian pernah pergi ke Irak untuk berdebat dengan kalangan ahlul bid'ah di istana kekhalifahan. Beliau juga punya murid terkenal namanya Al-Muzani yang kemudian merangkum pernyataan-pernyataan atau ilmu Imam Syafi'i dalam buku fikih Mukhtasar Al-Muzani, yang kemudian ini menjadi cikal bakal, ya, perjalanan mazhab Syafi'i berikutnya. Jadi semua adalah imam-imam terkenal yang juga sekaligus punya karya-karya dalam bidang akidah dan diakui ketokohnya oleh umat Islam sepanjang zaman. Kemudian kita kenal juga misalnya Imam Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam, salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang juga pakar bidang bahasa. Beliau juga belajar fikih dengan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini punya kawan sekaligus punya murid-murid banyak dari kalangan para tokoh pakar-pakar berbagai macam ilmu di lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka pernyataan beliau juga menjadi sangat penting dan ditelusuri oleh banyak ulama. Antara lain yang menghimpun pernyataan-pernyataan Syafi'i dalam bidang akidah adalah Al-Hakkari, ya, salah satu tokoh yang juga dijuluki Syekhul Islam. Hanya saja karena ketokohannya di dalam periwayatan hadis kurang kuat, maka orang lebih tertuju kepada semisal riwayat Abu Thalib Al-Asy'ari. Sedikit rumit ya. Tapi intinya ini perlu saya sampaikan, ya, karena kebiasaan atau tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika meriwayatkan satu buku ataupun satu risalah dari salah satu imam terdahulu, tidak begitu saja disampaikan tanpa memperhatikan keotentikan dan validitas. Jadi mereka terbiasa untuk mencermati riwayat dari Rasulullah SAW supaya jangan sampai hadis yang disebarkan, apalagi disebarkan sekaligus dijadikan sebagai patokan dalam beragama, itu tidak valid. Ini ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, khususnya para ulama ahlul hadis. Maka begitu juga ketika mereka meriwayatkan dari sahabat, dari tabi'in, dan dari para imam yang ini akan menjadi referensi umat, itu juga mementingkan keotentikan. Ya. Banyak sekali kitab-kitab yang dinisbatkan ke Imam Syafi'i dan juga ke imam-imam yang lain, ya, yang sebetulnya dia kitab-kitab palsu. Nah, ini jangan sampai dimasukkan dalam kajian, sudah membahas ke sana kemari, ternyata ujung-ujungnya sebetulnya dia bukan kitab yang valid dari Imam Asy-Syafi'i. Nah, kategori kitab yang kita baca ini, Risalah Al-Asy'ari, ini statusnya antara sahih dengan hasan. Dan seandainya pun lemah, maka ini sahih berasal dari Imam At-Tabari. Sama-sama tokoh besar Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Kemudian di sini Yunus mengatakan qala sami'tu Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu yaqul. Jadi di sini menurut riwayat ini Yunus muridnya Imam Syafi'i mendengar langsung Imam Syafi'i mengucapkan isi dari buku ringkas ini. Kapan beliau mengucapkan itu? Menurut riwayat ini wa qad su'ila an sifatillahi ta'ala wa ma yanbaghi ayyuma nabi. Beliau saat itu Imam Syafi'i ditanya, entah di majelis pengajiannya setelah kajian barangkali atau di kesempatan yang lain, ditanya mengenai sifat-sifat Allah. Maka beliau kemudian mengatakan ini, ya. Oleh karena itu isi dari risalah ini semuanya dari awal sampai akhir fokus pada pembahasan mengenai sifat-sifat Allah, ya, tanpa banyak membahas tema-tema akidah yang lainnya. Dan sifat-sifat Allah yang difokuskan untuk dibahas ini adalah sifat-sifat para ulama menyebutnya sebagai, jangan ingat-ingat, sifat khobariyah. Sifat apa? Khobariyah, yaitu sifat-sifat Allah yang kita taunya itu dari khobar, dari informasi, dari ayat Al-Quran, dari hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau hanya diangen-angen dengan akal pikiran, kita tidak tahu itu. Ya, tapi kita menjadi tahu karena diberitahukan oleh Al-Quran dan hadis. Maksudnya apa?
ada sifat-sifat yang bisa kita pahami, kita yakini pasti sebelum kita mendengar informasinya dari Quran dan Sunnah. Misalnya dengan fitrah kita tahu Allah itu ada, sang pencipta alam semesta ini, termasuk pencipta kita pasti ada. Itu kan sifat Allah. Ya, sifat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kemudian kita tahu bahwa Allah yang mencipta ini, sang pencipta ini pastilah maha berkuasa, ya, pasti punya kehendak, kemudian pasti melakukan perbuatan, pasti maha agung, maha sempurna dan seterusnya. Walaupun misalnya kita belum mendengar ayat atau hadis yang menyebutkan itu. Ya, dari akar pikiran kita tahu dengan fitrah kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yaitu sang pencipta, walaupun kita mungkin belum tahu namanya, ya, pasti ada sang pencipta alam semesta ini yang dia adalah sang maha sempurna, maha kuasa, kemudian punya kehendak untuk menciptakan ini dan punya kasih sayang, punya kebijaksanaan, maha tahu dan seterusnya. Sifat-sifat yang bisa langsung diyakini sebelum kita mendengar dari Al-Quran dan hadis. Nih, itu namanya sifat akliyah. Apa? Sifat akliyah, sifat yang bisa langsung dipahami oleh akal sehat. Dan Al-Quran dan Sunnah menegaskan juga itu. Lalu ada sifat-sifat Allah, baik berupa perbuatan maupun sifat-sifat khusus yang kita tidak mengetahui ya kalau tidak diberitahu oleh Al-Quran dan hadis. Misalnya hadis menjelaskan bahwa Allah Ta'ala turun ke langit yang terdekat, ya, yang mendekat ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Ini kan kita nggak bisa menyatakan itu kalau tidak ada informasi dari Al-Quran atau hadis yang menjelaskan itu. Di Quran diinformasikan bahwa Allah Subhanahu wa taala setelah 6 hari penciptaan langit dan bumi itu mastawa alal arsh. Allah kemudian menetap atau bersemayam di atas singgasana atau di atas arsy-Nya. Nah, kita tidak tahu bahwa ternyata di atas sana ada arsy kecuali diberitahu oleh Quran dan Sunnah ini, karena ini perkara yang bagi kita sekarang gaib. Kita juga tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy kecuali diberitahu ini. Dengan fitrah dan akal kita tahu Allah Subhanahu wa taala ada di atas alam semesta. Tapi bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam, ya, artinya mendekat dan menetap di atas arsy, yang itu dilakukan setelah penciptaan langit dan bumi, ini baru kita ketahui dari ayat-ayat itu. Nah, dua-duanya, dua jenis sifat ini, yang pertama sifat akliyah, sifat yang bisa langsung dipahami dan diyakini dengan akal sehat, walaupun belum diberitahu oleh Quran dan Sunnah, maupun sifat yang kita tahu setelah diberitahukan oleh Al-Quran dan Sunnah, dua-duanya harus diyakini dan diimani. Karena ini dua-duanya sumber akidah yang benar, yaitu dari fitrah dan akal sehat, yang itu tidak mungkin bertentangan dengan isi Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau ada yang masih meragukan, nanti keputusannya ditentukan oleh Quran dan Sunnah yang akan menentukan mana akidah yang benar atau tidak ketika dari pikirannya orang berbeda pendapat. Lalu ada informasi-informasi yang diberitahu oleh Quran dan Sunnah yang ini tidak mungkin bertentangan dengan akal sehat, itu juga wajib untuk diimani. Nah, Imam Asy-Syafi'i menurut riwayat ini, Abu Thalib Al-Masyari, dalam buku kecil ini berbicara tentang yang kedua ini, yaitu sifat-sifat yang baru bisa diketahui dari Quran dan Sunnah. Lalu nanti di detailnya ada beberapa pembahasan. Baik, kalau kita sebelum saya mulai membacanya, ya, kalau kita lihat buku ini, ya, nanti ada dua bagian. Bagian yang pertama yang seperti disebutkan dengan sanad ini tadi. Lalu ada bagian yang kedua. Kalau di file ini setelah halaman 16. Nah, ada judulnya Babu Sifati I'tiqadi Sunnah. Bab mengenai penjelasan akidah yang sesuai dengan As-Sunnah. Dikatakan di sini ta'lif Al-Imam Al-Jalil Syekhul Islam Al-Mustahid Abi Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa radhiya anhu wa nafa'a bihi amin. Yaitu karya dari karya dari Imam Syafi'i, gampangnya begitu. Kemudian bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Kemudian qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah dan seterusnya. Ini sebetulnya bukan bukunya Imam Syafi'i. Jadi ini problem teknis yang kemudian menghasilkan terbitan ini. Jadi buku Risalah Imam Syafi'i yang saya sebutkan tadi itu ada diriwayatkan oleh Sadruddin Al-Yasufi dari Abu Thalib Al-Masyari, dari Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, dari Imam Syafi'i dengan sanad yang sudah kita baca tadi.
Lalu selesai, nah ternyata di manuskripnya ini di bagian halaman berikutnya ada lanjutan buku ini. Jadi dikira ini sambungannya. Sebetulnya itu buku yang berbeda. Ya. Oleh karena itu kita fokus saja ke yang memang dari Imam Syafi'i tadi. Insya Allah nanti kita lengkapi. Mungkin di kajian awal ini masih awal, jadi kita baca bagian awal. Selanjutnya kita insya Allah tuntaskan. Lalu kita lengkapi lagi dengan pernyataan-pernyataan ulama Syafi'iyah maupun non Syafi'iyah yang sama-sama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memperkuat kandungan dari risalah ini. Ya. Ini sampai adzan isya. Baik, kita akan baca saja. Nanti kalau sekiranya ada pertanyaan, monggo langsung saja angkat tangan ya, atau dengan tertulis. Baik, bagian pertama dari buku ini dimulai dari kalau di sini halaman 9. Ini sudah ada terjemahannya sambil kita lihat nanti kandungannya. Di sini dikatakan bahwa Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan lillahi tabaraka wa ta'ala asma'un wa sifatun ja'a biha kitabuhu wa akhbara biha nabiyyuhu ummatahu. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu punya nama-nama. Dan namanya Allah memang harus nama yang sah, disukai, diridhoi oleh Allah. Kita tidak bisa ngarang-ngarang nama sendiri. Ya. Kalau sekedar sebutan atau menjelaskan, ya itu bisa. Tapi kalau sebagai nama, yaitu yang kita nanti memanggil Allah dengan nama itu dalam doa kita, dalam zikir kita, maka haruslah nama-nama yang memang disukai, diridhoi oleh Allah Ta'ala. Untuk memastikan itu adalah kita mengambil nama-nama tersebut dari apa? Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Boleh dengan terjemahannya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala itu kan disebutkan di ayat pertama Al-Fatihah, alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbil alamin ini nama Allah. Kemudian di basmalahnya ayat pertama dalam mushaf disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita boleh memanggil ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbal alamin di dalam doa-doa kita. Boleh juga diterjemahkan, wahai Sang Maha Pengasih, wahai Sang Maha Penyayang, wahai pengatur seluruh alam. Asalkan terjemahannya terjemahan yang pas. Ya. Tetapi kalau tidak ada di Quran, tidak ada di hadis yang sahih, maka kita perlu berhati-hati, sebaiknya dihindari menggunakan sebutan-sebutan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan sebutan itu bukan sebutan yang bagus. Ya. Apalagi ngarang-ngarang sendiri. Ya. Wahai yang mengecat Lombok misalnya. Nah, ini hati-hati ya. Menggunakan sebutan masa Allah Subhanahu wa taala hanya disebut sebagai pengecat. Bisa jadi dia bukan sebutan yang bagus, bisa jadi dia sebutan itu mengandung permasalahan. Makanya cukuplah kita berdoa kepada Allah itu dengan nama-nama yang memang sudah disahkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Boleh menggunakan terjemahannya kalau kita menyebut dalam bahasa kita, ya bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Tetapi ada dasarnya. Ya. Karena lillahi itu al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala itu punya nama-nama yang terbaik. Maka berdoalah, maka serulah Allah Subhanahu wa taala biha dengan nama-nama yang terbaik itu. Dan para ulama sudah banyak menghimpun nama-nama ini dari Quran atau hadis yang sahih. Nah, di sini dikatakan lillahi tabaraka wa taala asmaun wa sifatun, dan juga sifat-sifat. Sifat itu artinya penjelasan. Baik menjelaskan zatnya Allah, menjelaskan keutamaan Allah, ataupun menjelaskan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kayaknya kalau yang masih ingat kajian sebelumnya, kita tahu ada pembagian sifat Allah, ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah itu sifat yang permanen. Allah Subhanahu wa taala selalu punya itu. Ya, selalu begitu. Misalnya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Terus begitu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Itu terus-menerus memang begitu. Allah Subhanahu wa taala wajahnya agung dan bersinar luar biasa indahnya. Memang seterusnya begitu. Allah Subhanahu wa taala punya dua tangan yang sempurna. Seterusnya memang begitu. Ini namanya sifat dzatiyah. Terus ada sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu dilakukan pada waktunya. Misalnya apa? Allah Subhanahu wa taala bertanya dengan pertanyaan tertentu kepada seorang manusia.
Misalnya bertanya kepada Nabi Musa, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa? Ini dilakukan terus-menerus atau satu kali saja? Satu kali, yaitu ketika Nabi Musanya sudah ada dan pada saat Nabi Musa megang tongkat itu pada peristiwa itu. Ini juga sifatnya Allah, tapi berupa perbuatan. Nah, kalau perbuatan ini ya dilakukan pada saatnya saja. Itu. Ini dua-duanya kita imani, dua-duanya kita percayai seperti yang diterangkan oleh Al-Quran dan hadis. Ya. Billahi tabaraka wa ta'ala asma'un wa sifatun ja'a bihi kitabuhu. Ja'a biha itu artinya dibawa, diberitahukan oleh melalui kitab sucinya yaitu Al-Quran. Wa akhbara biha nabiyyuhu ummatahu. Dan diberitahukan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya, yaitu dengan cara menyampaikan ayat Al-Quran yang menceritakan nama dan sifat Allah tadi, atau beliau langsung menyampaikannya dalam hadis beliau. Karena ada sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan yang diceritakan Rasulullah ya mengenai Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Jadi merupakan tambahan penjelasan. Ini juga sama-sama kita iman. La yasa'u ahadan min khalqillahi ta'ala qamat alaihi hujjatu radduha. Tidak boleh bagi siapapun ya, dari kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, khususnya para manusia ini, umatnya Nabi Muhammad, qamat alaihi hujjah, yang sudah jelas ya informasi di Quran dan hadis sahih ini datang, sehingga harus dia tidak punya alasan lagi untuk tidak menerimanya. Ini tidak boleh apa? Radduha, menolaknya. Itu. Walaupun bukan dia ketahui dari akalnya saja, tapi dia terima dari Quran dan hadis, ini sama-sama harus diimani. Maka ini dasar penting dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan nama-nama dan sifat Allah, yaitu kita menetapkan apa yang memang ditetapkan oleh Allah atau Rasulnya dalam Quran atau hadis. Ya. Mengenai apapun, ya, sepanjang itu datang ke kita dengan sanad yang sahih, yang kita tidak boleh untuk menolaknya. Lalu ditetapkan apa adanya sesuai yang ditunjukkan oleh ayat atau hadis itu, yang ternyata antara satu ayat dengan satu hadis saling memperkokoh, memperkuat, dan saling menjelaskan. Yang penting dijauhi sikap ya menambah-nambah keyakinan yang tidak ada di Quran dan hadis itu. Misalnya disama-samakan dengan sifatnya manusia, ya kan? Atau ditambah-tambahi beberapa syarat yang sebetulnya tidak ditunjukkan oleh ayat atau hadis itu. Baik, kita tambah satu paragraf lagi. Li'annal Qur'ana, atau nanti sedikit masuk. Li'annal Qur'ana nazala biha. Karena Al-Qur'an nazala biha itu di sini diterjemahkan diturunkan berisi sifat-sifat itu, ya, semacam itu. Jadi nazala biha itu artinya Al-Qur'an turun membawa informasi mengenai sifat-sifat atau nama-nama ini. Wasahha 'anin nabiyyi al-qaulu biha fima rawa anhul adl, dan sudah valid atau sah dari Rasulullah SAW ya pernyataan yang menegaskan sifat-sifat ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh periwayat yang adil. Nah, ini juga tambahan poin bahwa tidak harus yang membawakan hadis mengenai sifat Allah itu jumlahnya mutawatir atau sangat banyak ya, seperti disyaratkan oleh sebagian kalangan mutakallimin ya. Misalnya sebagian kalangan Asy'ariyah awal-awal tidak ada syarat itu ya. Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah itu cukup mensyaratkan hadisnya sahih ya. Kemudian datang Al-Juwaini dan yang lainnya, kalau tidak salah juga Abdul Qadir Al-Baghdadi mensyaratkan hadisnya harus mutawatir, hadis tentang sifat-sifat Allah. Ini syarat-syarat yang sama sekali tidak berlaku ya, bukan merupakan keharusan. Sejak zaman Rasulullah beliau menyampaikan informasi mengenai sifat Allah itu kepada para sahabat secara langsung, lalu sahabat menceritakan ke orang lain, itu cukup dengan satu orang reporter ya, satu orang periwayat, yang penting dia jujur dan tidak lupa-lupa, itu sudah cukup ya. Orang adil itu sudah cukup untuk kita percayai, kita imani kandungannya. Sepanjang hadisnya sahih, tidak harus hadisnya diriwayatkan oleh banyak orang. Ini fa in khanallaha, maka kalau seseorang itu mengkhianati Allah, artinya menolak Quran atau menolak informasi dari utusannya Allah ini, ba'da thubutil hujjati alaihi, setelah hujjahnya sudah tegak ya, artinya
informasinya sudah datang ke dia, ayatnya sudah nyampe ke dia dengan meyakinkan, hadisnya juga sudah nyampe ke dia dengan sanad yang sahih, maka dia sama sekali tidak boleh nolak. Kalau dia menolak dan mengkhianati Allah, bahwa kafir, maka dia kafir, maka terhitung kafir. Terhitung sebagai orang yang tidak menerima Islam, atau terhitung sebagai orang yang sebelumnya Islam kemudian menjadi murtad. Tentu tidak otomatis begitu saja diterapkan, ada prosedur bagaimana menghukumi seseorang sebagai kafir sehingga nantinya berlaku semua konsekuensi dan hukuman di dunia maupun akhirat. Tapi intinya ini menunjukkan bahwa sifat-sifat dan nama-nama Allah yang disebutkan di Quran dan Sunnah datang ke kita melalui ayat yang meyakinkan atau melalui hadis yang valid, maka ini merupakan ajaran Islam, tidak boleh ditolak. Menolak itu ya sama saja dengan menolak Islam. Nah, ini. Fa'amma, kata beliau, fa'amma qabla thubutil hujjati alaihi, adapun sebelum tegaknya hujjah, ya, min jihatil khabari, artinya sebelum datangnya hadis tadi. Jadi kalau orang belum tahu, ini belum tahu ayatnya atau belum tahu hadisnya, ya, belum tahu informasi mengenai sifat Allah, yang kategorinya sifat yang tidak diketahui langsung dengan akal sehat tadi, fama adurun bil jahli, maka dia dimaklumi atau dimaafkan karena ketidaktahuannya. Tapi kalau sudah tahu ya harus percaya, harus mengakui, harus mengimaninya. Li'anna ilma dzalika la yudraku bil aqli, karena pengetahuan ini bukan, hal itu disebabkan ilmu Allah ya. Atau ya ini sesuai dengan teks ini bisa li'anna ilmallahi, di dalam riwayat yang lain yang lebih populer li'anna ilma dzalika. Kalau ilmallahi berarti ilmu Allah atau pengetahuan tentang Allah, ilma dzalika itu pengetahuan tentang sifat-sifat Allah tadi. Intinya sama ya. Tidak dapat diraih semata-mata dengan akal, wala birru'yati wal fikri, ataupun dengan pandangan atau pikiran. Dalam redaksi yang lain wala birrawiyati wal fikri. Ini mungkin lebih pas, yaitu dengan mengangan-angan ya, dengan bernalar saja atau dengan berpikir saja tidak cukup. Kita tahu bahwa Allah turun di sepertiga malam yang terakhir. Hanya dengan angan-angan atau berpikir-pikir kita nggak tahu bahwa Allah ternyata pernah berbicara langsung terhadap langit dan bumi. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala nantinya di hari kiamat akan melakukan begini dan begini. Hanya dengan akal pikiran kita tidak tahu. Ini yang namanya sifat apa tadi? Khobariyah. Nah, sifat khobariyah. Ini semoga sedikit-sedikit saya ulang supaya apa namanya kita semua pulang masih ingat ya. Karena memang ada beberapa istilah dalam akidah yang menjadi kata kunci. Lalu kita baca satu contoh. Wa nahwu dzalika, contohnya adalah ikhbarullah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita annahu sami'un basir, bahwa Allah maha mendengar lagi maha melihat. Wa anna lahu yadaini, dan bahwa Allah itu punya dua tangan. Biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, bal yadahu mabsuutatan. Ya. Bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu terbentang sebagai bantahan untuk orang Yahudi. Nah, di sini beliau memberikan contoh ya. Contoh bahwa Allah itu maha mendengar, lalu Allah maha melihat, lalu Allah punya dua tangan. Ini menurut beliau di sini tidak bisa diketahui langsung dari akal pikiran. Ya. Ada yang berpandangan bahwa maha mendengar dan maha melihat itu bisa diketahui langsung dari apa? Akal pikiran. Kenapa? Karena secara akal pikiran yang sehat kita tahu Allah maha tahu lah apa yang terjadi di makhluknya. Nah, yang terjadi di makhluknya ini kan ada yang berupa benda-benda yang kalau diketahui secara langsung berarti itu namanya melihat. Ada juga suara-suara, termasuk suara orang berdoa, yang kalau diketahui secara langsung itu berarti apa? Mendengar. Tapi intinya sama. Apakah ini diketahui dari akal sehat ataukah diberitahukan dulu oleh Al-Quran dan hadis? Ya, intinya kalau sudah diberitahukan oleh Quran dan hadis, maka sama sekali orang tidak boleh menolak, ya, tidak boleh beralasan dengan akal pikirannya bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mendengar dan melihat. Begitu juga tidak boleh orang menolak informasi bahwa Allah Subhanahu wa taala punya dua tangan yang sempurna seperti diberitahukan dalam surah Al-Maidah. Oke. Barangkali itu apa namanya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.